syakirin, hamdan hamidin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kalian saya berdiri juga ya, mohon maaf. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-husnul khatimah wal maut fi sabilillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sekalian, di awal ini kita sama-sama tundukkan kepala sebentar aja. Kita baca Al-Fatihah untuk semua almarhum syahid yang ada di korban gempa, sudah sekitar 22.000 orang gitu ya, di 10 kota di Turki. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Amin amin. Alhamdulillah Ibu, saya berbahagia sekali bertemu di sini. Bahkan ketika saya diundang pertama kali oleh Ibu Liana, saya berulang-ulang baca, ya, baca undangannya. Benarkah ini gitu? Karena saya baru saja tiba dari Turki 3 bulan yang lalu, ya, dan saya seperti kembali baru di kota Samarinda. Dan memang saya baru kali ini menginjakkan kaki di sini. Kenapa saya berbahagia? Karena kalau bertemu dengan teman-teman semuanya atau anggota pengajian, saya merasa bersyukur karena ibu-ibu adalah aset akhirat saya. Kalau kabar meninggal saya terdengar, insya Allah ibu akan bacakan Al-Fatihah, dan itu insya Allah menambah ya bantuan saya nanti di alam kubur. Jadi bersyukurlah kalau misalnya anggota ya DWP provinsi ini 1000 orang ya, berarti akan 1000 orang yang mendoakan ibu. Jangan pernah ada satupun yang sampai kita bermusuhan karena kita kehilangan syafaat dari saudara kita. Saya di Turki memang menemani suami saya dosen FKIP Unmul Bu ya. Jadi beliau kemarin mengambil S3 di Turki, dan qadarullah saya memang dapat anak lagi 2 di sana. Jadi saya tuh Bu, di mana bumi dipijak, di situ melahirkan Bu ay. Di Afrika aja Bu yang susah, panas luar biasa, 3 anak saya Bu lahir. Padahal saya kuliah S2, suami juga S2. Karena kalau kata suami saya, hiburan ustadz tuh kasihan, bininya aja. Itulah ya. Jadi itu ya. Jadi di Turki 2 anak saya lahir, dan sambil menanti suami saya selesai S3-nya, alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan doa dari guru saya yang ikhlas, saya menyelesaikan hafalan 30 juz Bu. Setoran selama 4 tahun dengan 2 kali hamil. Tapi saya ingat pesan guru saya, Mahmudah, kamu jangan pernah sederhanakan siapapun orang yang kamu temui. Kenapa Syekh? Kamu gak tahu. Siapa tahu dialah orang nanti di akhirat yang akan memberi kamu syafaat. Itu Bu ya. Siapa aja Bu ya. Pokoknya harus jadi sahabat. Dan kenapa? Karena dia umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita nggak tahu itu rahasia Allah. Siapa nanti manzilah di surga yang paling tinggi, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu itu adalah mungkin orang yang kita benci atau orang yang pernah membuat kesal kita, ya. Sehingga semua adalah saudara kita. Dan masya Allah hari ini luar biasa milihnya pagi hari. Pagi-pagi Bu ada malaikat khusus yang khusus satu aja tugasnya dari Allah. Apa itu? Mencari majelis ilmu. Kalau dia sudah dapat, dalam hadisnya, halumma ilayya, ayo kesini semuanya. Kenapa? Di sini ada orang berkumpul mengingat Engkau ya Allah. Apalagi ternyata Isra Mi'raj. Maka kemudian malaikat itu disebutkan dalam hadis Bu ya, akan bertumpuk sampai ke langitnya Allah, berdesak-desakan sayap-sayapnya. Kita diliputi sayapnya malaikat. Kayaknya masya Allah hari ini juga enak suasananya Bu ya. Itu bisa jadi dari kepak-kepak sayap malaikat. Ini hadis Rasul. Kita kalau nggak yakin, mau yakin sama siapa lagi selain pada Rasulullah. Sampai kemudian nanti kita dilaporkan satu-satu nama kita. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat ini, wahai malaikat, bagaimana kondisi hambaku? Ya, apa yang dia pinta? Apa yang dia pinta? Dia minta surgamu ya Allah. Apakah dia sudah melihat surga? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau dia melihat? Dia pasti akan tambah ya semangatnya untuk menuntut ilmu. Apakah mereka melihat neraka? Tidak ya Allah. Mereka minta dijauhkan dari api neraka.
Maka kemudian kata Allah, sesungguhnya saksikanlah aku akan mengampuninya. Termasuk yang niatnya kesini karena nggak enak sama Bu Indri sebagai ketua, akan diampuni oleh Allah. Nggak apa-apa Bu, karena itu pengajian itu paksakan aja. Kita terpaksa aja dapat pahala, dapat ampunan, ya. Apalagi yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Dan dalam Al-Quran Bu, Imam Al-Qurtubi mengatakan, lau asyrafa minal ilmi la amaro nabiyahu an yas'al. Kalau ada yang lebih mulia daripada ilmu, pasti Nabi Muhammad disuruh minta. Tapi di Quran yang minta tambahan tuh cuma neraka Bu, tambahan materi manusia. Hal mim mazid, halim talakti, sudah penuh kan neraka, kata neraka. Hal mim mazid, masih ada ke orang mau dimasukkan ke neraka, minta materi. Tapi kalau Nabi Muhammad apa mintanya? Rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad adalah orang yang puncak ilmunya diajarkan langsung oleh Allah. Tapi yang Allah cantumkan dalam Quran, permintaan Rasul cuma satu, tambahkan ilmuku. Ya, mudah-mudahan ini adalah bagian kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini juga adalah sifat-sifat wanita Ansor yang dipuji oleh Rasulullah. Sesungguhnya wanita Ansor itu adalah orang yang sering sekali belajar untuk menambah ilmu agamanya. Ya, insya Allah ya Bu, kita adalah wanita-wanita Ansor ya, termasuk dalam golongan mereka. Insya Allah kali ini materinya adalah tentang Isra Mi'raj. Ini Bu, kalau materi Isra Mi'raj biasanya bisa sampai sore ya. Membahas subhanalladzi, subhana sendiri, alladzi asra bi abdi sendiri Bu, panjang. Lailan itu sendiri lagi. Masjidil Haram panjang lagi. Masjidil Aqsa panjang lagi. Barokna haulah panjang lagi. Jadi panjang, tapi saya ringkaskan hari ini Bu ya. Jadi yang pertama dari ayat Allah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Pertama yang bisa kita ambil dari hikmah Isra Mi'raj ini adalah tentang tingginya nilai ubudiyah, kehambaan seorang hamba. Makanya cukup kita menjadi hamba Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah ya. Mudah-mudahan bagus lagi kalau ibu-ibu semangat belajarnya, banyak ilmunya, kemudian di hadapan Allah menjadi hamba yang terbaik. Dan posisi terbaik seorang hamba adalah pada saat sujud. Karena sujud itu Bu, ya, mohon maaf, perut kita yang tempat tinja itu di atas, ya Bu ya, kepala di bawah. Dan itu adalah tempat aqrabu ma yakunu al-abdu inda sujud. Jadi seseorang yang paling dekat kepada Allah adalah ketika dengan sujud. Suatu ketika Robiah, ya, Robiah ini sahabat Nabi. Dia katakan dia menemani Rasulullah kemana saja. Dia tukang pegang air wudhunya Rasulullah. Bahkan dia kalau malam-malam tuh duduk di depan rumah Rasulullah untuk menunggu ya Rasul bangun. Langsung dia segera mengambilkan air untuk wudhu Rasulullah. Suatu ketika Rasul melihat luar biasanya bantuan beliau, maka Rasul bertanya, wahai Robiah, adakah yang engkau minta untuk kepadaku? Robiah kemudian, biarkan, da'ni ufakir, biarkan aku berpikir. Maka dia berpikir, aku minta apa ya? Kalau minta ini, minta istri yang cantik, minta harta habis. Ya udah, maka dia datang kepada Rasulullah, salning, minta aja kamu. Maka kata Rasulullah, kata Robiah, aku minta, jadikan aku adalah sahabatmu di surga. Kemudian minta aja kamu, tidak ada lagi permintaanmu yang tidak ya Rasulullah, sudah aku pikirkan matang-matang, ini aja yang aku minta. Maka Rasul berkata, ya, bantulah aku dengan bikasrotis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah pelajaran yang kedua adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaiki, yaitu kepekaan sosial kepada orang-orang yang susah. Ya. Nah, ini kenapa? Karena ternyata terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dari apa? Dari kesedihan Rasul kehilangan Abu Thalib dan kehilangan Khadijah. Ya. Jadi Allah Maha tahu, langsung diperjalankan ke langitnya Allah ya dalam satu malam. Dan dihibur oleh Allah karena Nabi Muhammad langsung melihat bagaimana surga, bagaimana langit dan semuanya. Dan menjadi imam ya di Masjidil Aqsa
bagi seluruh nabi. Kemudian yang berikutnya adalah masjid, ya, yaitu kedudukan Masjidil Aqsa. Jadi Bu, kalau Masjidil Haram itu adalah Ramzul Ubudiyah. Jadi kalau mau lihat bagaimana ibadahnya umat Islam, maka lihatlah Masjidil Haram. Tapi kalau mau lihat apakah umat Islam ini kemuliaannya tinggi ataukah umat Islam ini sedang tidur atau sedang bangkit, maka lihat Masjidil Aqsa. Apakah ada orang yang tergerak membantu atau tidak? Apakah ada orang-orang yang peduli? Dulu pernah ada seorang ibu-ibu bertanya dalam sebuah majelis ya Bu ya, karena dulu saya juga biasanya menjadi penterjemah kalau ada ustadzah-ustadzah dari Palestina yang datang ya untuk jaulah dakwah, untuk mengumpulkan membantu donasi untuk Palestina. Ada ibu-ibu yang bertanya, "Ustazah, kenapa mesti bantu Palestina? Kita loh masih susah di sini, banyak bencana." Kata ustaz tadi, membantu saudara yang kena bencana wajib, tapi membantu Palestina juga wajib. Jangan dibenturkan. Kenapa kita bantu Palestina? Karena Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama. Dan Allah berjanji barokna haulah, Allah akan berkahi. Apalagi ketika ditanya aftina an Masjidil Aqsa ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Masjidil Aqsa. Kata Rasul apa? Ardul mahsyar wal mansyar. Dia tempat di mana kamu dibangkitkan, dia akan menjadi padang mahsyar. Jadi orang-orang yang senantiasa menyisihkan dananya untuk bantu Masjidil Aqsa, maka kemudian dia sudah aman pada saat dia di padang mahsyar. Bahkan suatu ketika seorang sahabat Maimunah binti Sa'ad bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau kami nggak bisa ke sana?" Kata Rasul, "Kirimkanlah minyak-minyak zaitun agar lampu-lampunya tetap menyala." Kenapa sahabat ini bertanya kalau kami nggak bisa ke sana? Tidak ada terkait dengan Masjidil Haram. Tidak ada hadis kalau kamu nggak bisa berangkat ke Masjidil Haram, kamu kirimkan minyaknya, nggak ada. Tapi apa? Hanya untuk Masjidil Aqsa. Karena Rasul sudah diberitahu oleh Allah bahwa Masjidil Aqsa nanti akan menjadi tempat perlawanan umat Islam, ya, tempat pengorbanan umat Islam. Jadi itulah mengapa saya menyarankan ibu-ibu supaya umroh dan hajinya, Ustadz Mustafa Yaqub pernah mengatakan, haji zolim, umroh zolim, umroh yang dimurkai Allah. Kok bisa? Ini dari tulisan beliau, Ustadz Mustafa Yaqub. Ya, karena euforia orang untuk berangkat ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa luar biasa. Tapi mereka lupa ada satu masjid yang merupakan juga perintah Allah untuk menjaga, tidak diperdulikan. Maka Ustadz Mustafa Yaqub mengatakan kalau bisa orang-orang yang umroh dan haji, sisihkan dulu dana buat Masjid Aqsa, sehingga umroh Anda diterima oleh Allah, juga haji Anda, karena Anda membantu perjuangan Masjidil Aqsa. Ya. Seperti itu ya Bu. Yang berikutnya adalah ini tadi 1, 2, ketiga ya, manzilatus sholah, kedudukan sholat. Ya, sholat ini satu-satunya amalan yang langsung dijemput dari langit ke langitnya Allah. Ya. Kemudian apa? Kemudian sholat ini bagi seorang perempuan adalah kunci pertama untuk bisa dibuka pintu surga dari pintu manapun. Kan? Idza sholat mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawja wa hafizat farja qila udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Kalau perempuan itu sholat 5 waktu, menjaga puasanya, kemudian dia taat sama suaminya, menjaga harga dirinya, 4, dibukakan seluruh pintu surga, terserah mau masuk mana aja. Jadi ibu-ibu perhatikan sholatnya. Kalau mau shopping silahkan, dia dulu tapi udah masuk ke sholat atau belum. Karena kalau sudah di mall Bu, nggak kerasa Bu, masuknya siang tiba-tiba sudah malam. Melihat satu tas aja bisa tas 1 jam. Ya, kalau pengalaman pribadi ya. Oke Bu ya. Jadi yang berikutnya manzilatus sholah. Nah yang terakhir, sebenarnya saya tadi mau taruh yang pertama, tapi nggak apa-apa. Ini yang terakhir yang akan saya bahas. Ini baru pembukaan loh Bu ya. Ibu kasih alarm saya kalau sudah habis waktunya. Karena saya ini kalau bicara nggak bisa habis-habis Bu. Maaf ya Bu, kekurangan saya Bu. Sebenarnya ibu lah yang bersabar, kasihan mendengarkan saya ini bicara. Maaf ya Bu. Apalagi ibu hari ini pasti 25.000 kan, masih pagi Bu. Jatah bicaranya. Maka kada keluar mendengar lagi ustazah nih, sakitnya telinga.
Maaf ya Bu semuanya ya. Jadi yang berikutnya adalah tentang peran wanita dalam membangun peradaban Islam. Saya Bu mendengar lagu Korps Darah Wanita ini sering menangis dan merinding dari dulu juga. Kalau di Ankara di Turki juga merinding karena siapa yang menyusun lagu ini ya, begitu terasa inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ya, luar biasa. Karena kan negeri ini juga, Indonesia ini dibangun oleh para ulama. Pasti mereka juga orang-orang yang buat lagu menciptakan, sama dengan lagu Indonesia Raya. Ibu kalau lagi di luar negeri Bu, di Afrika atau di Turki, itu kalau baca lagu Indonesia Raya baru pertama aja sudah menangis Bu, karena bangganya, bahagianya jadi orang Indonesia tuh Bu ya. Jadi aduh, lagu-lagu itu memang menyesakkan dada ya, membuat terharu selalu. Nah, ini peran wanita dalam membangun peradaban Islam. Coba kita lihat, Ibu tahu nggak peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul sedang di mana Bu? Ibu tahu? Sedang berada di rumah sepupunya perempuan namanya Ummu Hani. Sekarang saya tanya, kenapa sih peristiwa Isra itu Rasul nggak usah tidur di situ? Kok mesti ditakdirkan Allah guringnya di rumah sepupunya perempuan? Coba, apa maksudnya Allah? Ya, yang pertama pertanyaan. Yang kedua, apa alasan Allah Rasul diangkat ke Isra Mi'raj dalam peristiwa ini? Karena kematian orang tercintanya Abu Thalib dan Khadijah. Ibu tahu kenapa dia nginep di rumah Ummu Hani? Karena Ummu Hani ini adalah tempat pelipur laranya, tempat curhatnya Rasulullah ya, sejak kematian Khadijah. Karena dia adalah anak pamannya. Tapi tentunya beliau tidurnya tidak bersama Ummu Hani karena bukan mahramnya ya Bu ya, di rumah, karena Ummu Hani punya anak yang sudah besar-besar. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana proses wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Bu saat wafat di pangkuan siapa Bu? Aisyah. Siapa wanita pertama yang dibisikinya setelah Aisyah? Dalam proses wafatnya Rasul ada berapa wanita? Ada 2 wanita Bu. Satunya siapa? Fatimah. Ibu pernah tanya nggak? Kenapa ada wanita di awal wahyu, ada wanita di akhir hayat? Kan bisa aja Rasul itu meninggalnya lagi baca Quran, nggak usah ada bini-bini ya Bu ya. Kenapa di pangkuan di bawah penjagaan 2 wanita mulia? Pertanyaannya apa? Karena Bu, pada masa itu sangat buruk perlakuan orang-orang terhadap wanita. Ibu tahu di masa itu ya, perempuan itu dikubur hidup-hidup. Sampai di Quran itu Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Jika bayi-bayi anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup su'ilat, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, kenapa mereka dibunuh, dosa apa? Karena Bu, bagi masyarakat jahiliyah perempuan ini adalah ruh yang salah. Jadi ruh yang salah itu salah, bukan dia harus yang hadir. Misalnya ini melahirkan nih, kok perempuan dikubur hidup-hidup, nanti melahirkan lagi, dikubur lagi, sampai dapat lakian, baru nah ini betul, ini ruh yang benar, baru diambil. Gitu Bu. Sampai Umar bin Khattab, orang yang paling keras jiwanya, tak mampu kalau lagi ingat ketika dia mengubur anaknya. Terutama pada peristiwa anaknya teriak, menghalau pasir itu Bu. Abi, Abi, ditimpuknya lagi. Sampai ada seorang sahabat Bu datang kepada Rasul, ya Allah, hal min taubah ya Rasulullah, apakah Allah menerima taubatku ya Rasulullah? Kenapa? Aku selalu ingat ketika aku mengubur hidup-hidup anak perempuanku. Kata Rasulullah, siflana, gambarkan bagaimana cara engkau menguburkan anakmu. Tahu gak Bu, Rasul menangis lama sekali ketika mendengar penjelasan dari sahabat ini, cara dia mengubur anaknya. Dan itu berkali-kali. Karena apa? Pendapat yang salah tentang seorang perempuan. Rasul menangis, saya sahabat, yubkika Rasulullah, kalian membuat nangis Rasulullah. Marah sahabat. Kata Rasulullah, da'hu, biarkan aku menangis bersama dia. Karena di hari itu luar biasa yang namanya perempuan itu Bu. Sampai di masa jahiliyah, kalau perempuan itu mati Bu, dia seperti benda,
boleh dipakai sama anaknya jadi barang warisan. Bayangin Bu. Maka kemudian tidak sederhana ketika ada yang bertanya, ya Rasul, siapakah yang harus kuhormati? Ibumu, ibumu itu seluruh jazirah Arab mendongak. Kok ada ibu? Saya Bu, ketika di Turki menghafal surah An-Nisa. Karena sudah tua Bu ya, saya satu ayatnya itu harus saya ulang sampai 20-30 kali. Tapi Bu, memang Bu menghafal Quran itu gak wajib Bu. Tapi bagi saya Bu, kalau kita sudah tua, sebaiknya menghafal Al-Quran. Bukan buat apa-apa Bu. Ternyata ketika kita mengulang membaca tafsirnya, disitulah kita mendapatkan kenikmatannya Bu. Karena orang yang sudah tua itu kayak saya ini, sudah 44, itu sudah melihat bagaimana perjalanan hidup saya sebelumnya. Dan mau kemana saya nih, sisa hidup saya. Sehingga menambah kenikmatan menghafal Al-Quran. Saya Bu selalu menangis dan kagum-kagum sama Allah ketika menghafal surah An-Nisa. Betapa Allah sayang sama saya, seorang wanita. Sampai rasanya melebihi penghargaan suami saya saja terhadap saya, pencipta saya. Tapi itu hanya bisa didapat kalau sedang menghafal surah An-Nisa. Mengulang ya. Nah jadi tips sekalian, maka seperti itulah kondisinya. Bahkan kalau nggak salah, Nasrani dan Yahudi itu di abad 19 baru mereka mengatakan bahwa perempuan itu adalah baru sepakat. Tadinya mereka bingung, apa ini perempuan, makhluk apa ini? Baru mereka sepakat, oh iya, dia adalah yang diciptakan, sebuah benda yang diciptakan untuk kita bersenang-senang. Itu Bu. Makanya Ibu jangan heran sampai hari ini juga ya, kenapa fisik itu dimunculkan selalu. Karena apa? Untuk bersenang-senang. Masya Allah. Masya Allah, karena itu luar biasa ketika kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kenapa kemudian Isra-nya atau Mi'rajnya Rasulullah itu dimulai dari rumahnya Ummu Hani. Kita cerita sedikit tentang Ummu Hani ya Bu. Ummu Hani ini adalah sepupu Rasulullah SAW dan dia adalah wanita yang kemudian pada saat Rasulullah itu masih satu rumah dengan beliau, ketika itu beliau sudah ingin menikah, maka dia sempat dilamar oleh Rasulullah ya. Tapi kemudian lamarannya ditolak oleh oleh Ummu Hani ya, karena dia sudah dijodohkan dengan Hubairah. Maka Hubairah ini kemudian ya, Hubairah ini kemudian kafir Bu sampai meninggalnya. Akhirnya karena dia sudah kafir bercerai. Nah pada saat bercerai dia sudah tua. Datang lagi Rasulullah melamar dia yang kedua kalinya. Tapi kemudian apa kata-kata daripada ya Hubairah, ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku menghormatimu sebelum bi'sah ya, sebelum kamu jadi nabi. Apalagi ketika engkau menjadi nabi, aku tahu posisiku ya Rasulullah. Tapi mohon maaf, aku tahu betapa besar hak seorang suami terhadap istri. Dan aku ini wanita tua yang punya 3 anak. Aku takut kalau aku kemudian ingin memenuhi hak-hak anakku, sehingga hak-hakmu akan kukurangi. Masya Allah. Karena itu, inilah kemudian hadis Rasulullah, khairun nisa'i rokibnal ibil, sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah solihin nisa'i Quraisy, adalah wanita Quraisy. Oh ya, mohon maaf kalau Ummu Hani ini wanita dari Quraisy ya Bu ya, karena dia sepupu Rasulullah. Kemudian yang berikutnya apa? Rasul mengatakan ahnahu ala walidihi. Mereka sangat cinta kepada siapa? Sangat sayang kepada anak-anaknya yang kecil. Sangat peduli terhadap pendidikan anaknya. Ahnahu ala waladihi soghirihi. Ya. Kemudian wa ar'ahu ala zaujihi, dan paling pintar mengurus urusan suaminya ya. Bahkan di saat hari tuanya ya, kemudian Ummu Hani ini dia minta kepada Rasulullah SAW untuk kemudian dia curhat, wahai Rasulullah SAW, aku ini sudah tua ya, aku ingin satu amalan kau ajarkan aku lagi tua-tua gini, bisa sambil duduk tapi dapat amal solih. Coba Bu, ini luar biasanya pertanyaan seorang Ummu Hani ya. Jadi
Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan. Sesungguhnya diriku telah menginjak usia tua dan badanku sudah mulai lemah. Maka Rasul bersabda, bertakbirlah 100 kali, bertahmidlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali. Sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut lebih baik dibanding mempersiapkan 100 kuda pilihan yang dipersiapkan untuk jihad fisabilillah. Lebih baik dibandingkan 100 ekor unta yang disembelih dan dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Lebih baik dibandingkan membebaskan 100 budak. Ini Bu ya. Coba Bu, inilah pertanyaan Ummu Hani. Bukan bagaimana aku di usia tua punggungku bisa tetap tegak, aku bisa jalan-jalan, atau minta dunia. Enggak. Kita aja Bu, yang paling mengerikan itu kita ini kadang-kadang sedekah aja masih cari dunia. Aku bersedekah 100.000, kayaknya mudah dapat 1 juta. Siapa yang bilang Bu? Memang ada hadisnya, sedekah itu akan diganti oleh Allah. Tapi penggantian bukan bentuknya materi. Dan kadang-kadang penggantian bentuknya musibah. Teman saya ada Bu, baru sedekah ke rumah Quran atau ke majelis taklim kami, ya. Kemudian 1 juta. Tiba-tiba anaknya Bu ketangkap sama gurunya, lari dari pondoknya, hilang. Apa ustazah? Apa dosaku? Baru aja aku sedekah. Ternyata saya dapatkan dari pemahaman ulama, ini diantara ciri-ciri orang sombong. Dia ngerasa dengan amal baiknya itu Allah harus berbuat baik sesuai dengan maunya dia. Kan maunya Allah tuh beda. Kadang bentuknya Allah kasih keburukan, tapi apa? Khairan, kebaikan. Ya. Makanya ada 2 ayat yang Allah ulang itu Bu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu buruk tapi baik bagimu. Di ayat mana? Ayat jihad sama ayat rumah tangga. Enggak, Allah ulang lagi di ayat lain. Ulang Bu ya, ayat jihad, ayat rumah tangga. Karena rumah tangga itu berjihad Bu. Ya, suami kita orang hidup. Apalagi makin tua Bu. Makin kayak anak-anak. Dan kita makin strong, makin mandiri. Ya. Kapan kamu pulang gitu kan? Kadang-kadang kalau semakin tua suami kita pengen dielus-elus, pengen disayang-sayang gitu. Sementara kita sudah makin mandiri, banyak kawal, kita sudah berdikari. Apalagi orang dharma wanita ya, mandiri-mandiri gitu. Wah. Nah, tapi itulah perjuangan kita ya. Wah, Ibu banyak yang angguk-angguk ya, sama. Ternyata kita. Berikutnya ya Bu. Jadi tadi satu lagi, jadi kita tuh kadang-kadang untuk akhirat saja kita minta sama Allah. Saya sendiri Bu suka takut. Kadang-kadang ustazah kalau ngisi dapat amplop, saya bilang ya Allah jangan sampai amplop ini menghalangi saya untuk masuk surga karena Kau sudah segerakan di dunia. Alhamdulillah, tapi kalau amplop-amplop saya memang digunakan untuk kembali dakwah saya. Karena ada dakwah-dakwah yang di luar daerah, ya di balik papan atau di pelosok-pelosok sambutan di mana, dengan itulah saya bisa membayar gaji yang supir sama yang mengantari saya. Kalau kadang-kadang di tempat-tempat seperti itu Bu, tidak ada yang bisa antar jemput. Apalagi kekurangan saya, tidak bisa naik motor maupun naik mobil. Kekurangan ya Bu. Saya ulang lagi ya Bu. Jadi itu. Cuman suka takut sama Allah kalau disegerakan di dunia. Kemudian Ibu sekalian, ya. Bu, saya berapa menit lagi Bu? Hah? Ibu gak capek dengar suara saya? Maaf ya Bu, apalagi saya nih Bu, sebenarnya orang Bugis Bu. Orang Bugis Enrekan, walaupun saya gak tahu bahasa Bugis. Jadi suara saya sering kencang Bu. Suami saya Bu orang Jawa Malang. Jadi saya selalu minta maaf Bu, karena saya bilang, Umi sampai hari ini kok gak bisa kecilin suara ya. Aduh maaf. Jadi saya yang selalu minta maaf sama suami saya karena sampai hari ini belum bisa mengecilkan suara saya. Ya, jadi itu Bu ya. Nah, kemudian Ibu sekalian, tadi terkait dengan Ummu Hani. Ya, saya selesai di Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah sahabiat yang kemudian tadi dia minta akhirat ya Bu ya.
Dia mikirkan akhiratnya. Sekarang pernah kita berdoa sama Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bersama suamiku dan anak-anakku. Atau kita bilang, ya Allah, suamiku kenapa ini jabatannya di bawah terus naikkan ya Allah tahun ini, ya Allah, tolong. Itu kawanku di sebelahnya, Allah, sudah naik berapa tingkat itu, ya, jabatan suaminya. Atau kemudian, ya Allah, anakku ini belum dapat jodoh, ya Allah. Harusnya kita minta dunia itu, Bu, ya, lebih serius lagi minta akhirat. Ibu minta dunia boleh serius, karena dalam Al-Quran, Bu, Allah berfirman, ammay yujibul muttarru idza da'a wa yakshifus su. Jadi ternyata yang Allah kabulkan doa itu muttar. Allah nggak bilang muttarul muslim, muttarul kafir, enggak. Jadi semua orang sama di hadapan Allah, mau dia kafir, mau dia muslim, kalau doanya itu betul-betul sungguh-sungguh minta sama Allah, Allah pasti kabulkan. Makanya para ulama mengatakan bisa jadi orang-orang Kristen atau Yahudi lah yang lebih khusyuk minta pada Tuhan dibanding kalian orang-orang Muslim. Karena itu mereka berjaya. Walaupun kalau mereka minta atas ilmunya Allah, dan kalau minta dari sisi dunia kadang-kadang Allah beri, tapi untuk istidraj, untuk keburukan mereka. Ya. Jadi itu, Bu, sehingga kita harus lebih sungguh-sungguh. Apalagi tujuan rumah tangga kita adalah sampai ke surganya Allah. Saya ulang, Bu, ya, jadi minta perkara akhirat itu harus lebih serius, sungguh-sungguh, dan ibu menangis. Dan yang paling membahagiakan sebenarnya bagi pasangan, kalau kita misalnya ditinggal duluan pasangan, adalah jika mengantarkan pasangan kita husnul khotimah. Itu, Bu, kebahagiaan tak terhingga. Ya, jadi saya ulang, peran Ummu Hani. Yang kedua, peran Khadijah di awal dakwah. Jadi, Bu, dalam Al-Quran itu wanita dipotret sebagai istri berapa banyak, Bu? 54%. Sebagai ibu berapa? 27% dipotret sama Quran. Sebagai pribadi berapa? Hanya 19%. Para ulama hari ini mengatakan ibu-ibu kadang-kadang hari ini lebih mementingkan me time-nya dia dengan kawal-kawalnya, dengan teman-temannya, dengan teman-teman arisannya, padahal di Quran cuma 19%. Tapi porsinya bukan lagi 19, 50%. Dibagi sudah 25 laki sama anaknya. Makanya Indonesia akan gagal terus. Ibu tahu di Quran ada seorang perempuan berlaki Fir'aun jadi anaknya Musa. Kenapa? Karena Asiyah wanita yang suka cari ilmu dan mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Bahkan hasil dakwahnya Asiyah terdengar di langitnya Allah saat Rasul Isra Mi'raj. Bau harum apa ini Jibril? Dari penyisirnya Fir'aun Masitoh yang dia dibakar, dididihkan. Hasil dakwahnya siapa ini? Hasil dakwahnya Asiyah. Kenapa? Asiyah solih. Ya, makanya tidak apa-apa, Bu, majelis taklim ibu-ibu banyak nggak apa-apa. Nggak usah urusi kenapa bapak-bapak bekerja teruslah, kada duduk-duduk mendengarkan ilmu, kada selevel ilmuku nanti. Nggak apa-apa, Bu. Ibu justru harus banyak tambah ilmu dibanding bapaknya. Karena kalau di Quran itu, apalagi dalam peristiwa Isra Mi'raj, kesalahan awal yang paling banyak satu, bini-bini. Kalau bapak-bapak itu kadang-kadang ya sedikit aja insya Allah diamalkan ilmunya. Ibu ini kadang-kadang sok-sokan banyak ilmunya, menceramahi bapak, gitu ya. Terus apa? Satu hal, begitu ceramah pengen suaminya kayak begitu, ya. Sampai akhirnya nanti baper. Saya pernah, Bu, dapati seorang ibu baper lagi umroh, Bu, menangis terus. Kenapa? Ternyata jatuh cinta sama mutawifnya. Gara-gara mutawifnya ini adalah wanita ideal yang seperti diceramahkan oleh ustadz. Lakinya itu kada benar. Jadi, tapi dia juga kasihan ibu-ibu yang baik. Kada boleh diperasaan enggak Ustazah. Jadi banyak ini titipan doa, Bu, kada sempat didoakannya, mendoakan nih hatinya supaya dibersihkan dari jatuh cinta kepada laki-laki mutawif ini. Memang, Bu, yang banyak dalam Quran aja, Bu, ya, yang selingkuh tuh bukan gadis-gadis, ibu-ibu. Bukan saya yang bilang loh, Bu, ya, bukan saya yang bilang, Bu, Allah yang bilang.
Karena ibu sudah punya bandingan. Ya kan Bu? Iya. Nah, jadi hati-hati Bu, lakinya dijagai bujur Bu. Ya. Nah, saya ulang lagi Bu ya. Jadi, saya ulang Bu, berapa persen perempuan sebagai istri? 54. Makanya dalam Al-Quran ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pasangan-pasangan yang menyejukkan pandangan mata. Kemudian apa? Kemudian pasangan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata. Jadi pasangan dulu baru anak-anak. Baru ujungnya apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Apa itu? Jadi ya Allah, jadikan aku seorang pasangan yang menyejukkan pandangan lakiku dan juga lakiku menyejukkan pandanganku. Kemudian anak-anakku juga menyejukkan pandangan mata. Dan tujuan akhirnya apa? Dan jadikan ya anak-anak keturunanku adalah pemimpin bagi masyarakat yang semua sudah bertakwa. Tinggi nggak Bu itu cita-citanya Allah? Tinggi Bu. Bayangin Bu, anak ibu jadi pemimpin dari semua orang yang takwa. Hebat nggak anak Bu? Takwanya pasti lebih tinggi lagi. Itulah yang diinginkan Quran. Itulah cita-cita kita semua. Dimulai dari mana? Dimulai dari ibu. Petunjuk Quran. Karena ada seorang wanita di samping Nabi saya Bu, Nabi Nuh. Karena dia tidak beriman, tidak belajar, tidak suka dengan ilmu agama, bahkan berkhianat kepada Allah. Bukan selingkuh ya, berkhianat kepada Allah, melanggar aturan Allah, maka dia menghasilkan anak Kanaan. Padahal suaminya solih. Artinya Bu, kalau Nabi Nuh saja punya istri solih, anaknya bisa durhaka, bagaimana kita yang laki kita nggak selevel Nabi Nuh? Artinya apa? Berjuanglah kita. Ya. Jadi itu kemauan Allah. Karena memang Allah itu, kalau di Quran, kalau di hadis Rasulullah kita diminta, bukan minta di emperan surga Bu. Mintanya apa? Was'alil jannatil firdausil a'la. Mintalah surga Firdaus yang di atasnya arasy Allah. Itu kita diminta. Jadi untuk akhirat tuh jangan sedikit-sedikit, jangan di bawah-bawah. Ya. Maka kemudian kata qurrata a'yun Allah juga sampaikan dengan apa? Salat. Jadikan salat itu sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Jadi keharmonisan kita berdua itu penting. Apa yang dilakukan Khadijah? Ini saya langsung Bu ya, karena waktu juga. Jadi Khadijah itu Bu, tugas pertama perempuan, bahkan saya ulang, tugas pertama perempuan di muka bumi itu apa Bu? Sebagai istri. Jadi kita diturunkan ke bumi, posisinya sudah dalam posisi jadi pasangan Hawa, bukan dalam pribadi sendiri atau bukan dia anak. Ya kan Bu? Adam turun ke bumi dengan Hawa. Karena di surga uskun anta wa zaujukal jannah, sudah dinikahkan oleh Allah sebelum turun ke bumi. Jadi tugas besar kita memakmurkan bumi, tapi posisi perempuan pada saat itu bukan posisi sendiri, bukan posisi jadi ibu, posisinya jadi istri. Sehingga menjadi istri ini adalah syarat mutlak untuk kita menghasilkan ibu yang solih. Karena kalau jadi ibu itu sudah fitrah kita, insya Allah mudah sayang sama anak kita. Tapi berhadapan dengan suami, mentaati suami, karena kalau dalam Al-Quran itu mentaati suami itu selama tidak melakukan yang keburukan, kita harus taat. Apa aja dia bilang? Harus taat mutlak. Ya. Fas-sholihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Sholihat itu adalah qanitat, taat sekali dengan Allah, taat sekali dengan suami, apa saja perintahnya. Contohnya Bu, saya di rumah, suami saya nggak mau kalau keluar dari kamar mandi posisi sandal itu ke bawah, harus dinaikkan begini. Sementara saya di asrama yang sembarangan kadang-kadang nggak bersandal Bu. Itu perjuangan Bu, saya menaikkan sandal tiap keluar dari kamar mandi. Suami saya apik dan rapi. Ya, menangis saya Bu. Ya, itu aja contohnya. Tapi harus taat. Ya, seperti itu. Nah, belum lagi dengan banyaknya anak saya Bu ya. Jadi luar biasa beratnya. Tapi karena dibantu oleh Allah. Seperti apa Khadijah? Suatu ketika ada sebuah kisah bagaimana Khadijah memperlakukan Nabi Muhammad. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumah Abu Thalib. Maka kemudian dia ingin pulang kepada Khadijah. Pada saat dia ingin pulang, kata Abu Thalib,
Ada nama budaknya namanya Naba'ah. Wahai Naba'ah, ya, segera susul Rasulullah SAW, segera susul itu Muhammad, dan lihat apa yang dilakukan Khadijah kepadanya. Ini dalam kitab Al-Makkah. Kemudian dalam riwayat disebutkan, ternyata Khadijah baru mendengar suara langkah kaki Muhammad, dia tergopoh-gopoh langsung datang ke pintu, membukakan pintu. Apakah Khadijah nggak punya pembantu? Banyak pembantunya, Bu, orang kaya raya. Tapi dia langsung, jadi bukan ditunggu diketuk sama Rasulullah. Begitu dengar langkah kakinya Rasulullah, suara Rasulullah, langsung dia buru-buru ke depan pintu. Saya, Bu, suka sedih dengan ini. Karena lakiku pernah, Bu, pulang malam nggak bawa kunci, tidur di mobil, Bu, sampai subuh. Kasihan. Dosa apa, aku bilang. Ini wanita soleh itu begitu. Jadi dia nggak nunggu suaminya ketuk. Kalau ibu-ibu kadang-kadang masih ber-HP, mana mamamu di kamar, kadang keluar dipanggil bapak baru keluar. Terlaluan yang kita, Bu. Sebentar nah, atau berteleponan. Iya, terus ini. Pulang kah sudah? Iya, lanjut. Jangan lagi, Bu. Kemudian apa? Ternyata dalam riwayat Khadijah langsung mengambil tangan Rasulullah dan mendekapkan di antara tangan, mengambil tangan kanannya dan mendekap di antara dada dan leher, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melakukan ini karena aku berharap engkau adalah Nabi akhir zaman." Kemudian kata Rasulullah, ya, "Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu karena engkau melakukan ini karena untuk berharap aku menjadi seorang nabi akhir zaman." Coba, Bu, lakukan hal ini seminggu aja, Ibu lihat keajaibannya. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Ruziktu hubbaha. Aku direzekikan kecintaan kepada Khadijah. Apakah Khadijah cantik? Iya, tapi Bu ingat, dia janda 2 kali. Tapi sampai Aisyah cemburu karena Rasul selalu menyebut-nyebut Khadijah saja. Tidak ada wanita lain selain wanita tua itu. Marah Aisyah. Kata Rasulullah, tidak ada bandingannya. Kata Aisyah, sejak itu aku tidak pernah lagi mengungkit-ungkit Khadijah. Terserah Rasulullah menyebut-nyebutnya. Kenapa? Karena perlakuan sama Rasulullah luar biasa. Dan disebutkan dia selalu memuliakan Nabi Muhammad. Gak pernah dia mengatakan buruk kepada Rasulullah. Mungkin sebagai manusia ada sisi buruknya, tapi tidak pernah. Yang diungkap oleh Quran hanyalah kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ya, Bu, ya. Dan satu lagi, coba Ibu lakukan kayak tadi gitu sama bapaknya. Ibu bilang, "Ya Allah sayang, semoga kita bersama-sama di surganya Allah." Atau, "Aku bahagia menjadi istrimu sampai hari ini. Semoga cinta kita masih selalu dijaga oleh Allah." Itu, Bu. Lakukan tiap hari ya, Bu. Siap, Bu? Nggak datang lagi saya kalau diundang ke sini, Bu, kalau Ibu nggak lakukan. Buat apa ilmu ini, Bu, ya? Karena penyebab bapak-bapak itu susah menjaga matanya, Bu, sama yang bening-bening, gara-gara sudahlah bininya itu tidak memuliakan dia, akhlaknya tidak baik. Kemudian apa? Kadang-kadang di rumah sembarangan berdandan. Nanti kalau di luar baru mau keluar baru lama-lama berdandannya. Berdasteran bau bawang, kalau kentut sembarangan. Nah, sudah tambah. Jadi nggak boleh. Bahkan, Bu, satu lagi, biasakan sering-sering minta maaf. Karena kata Allah, kata Rasulullah, kalau setiap ketemu perempuan ditanya, "Kamu punya suami atau enggak?" Pasti tanya itu kalau ada wanita. Maka begitu dia bilang punya, ingat ya, suamimu nerakamu dan surgamu. Itu Rasulullah. Jadi surga Ibu adalah laki Ibu. Tiap malam perlu ditanya, "Mas, Bang, ridho kah sama aku seharian ini?" Kalau dia bilang, "Marah aku ini," dengarkan aja, Bu. Habis itu minta maaf, baru kasih jatah sebaik-baiknya. Jadi penyebab, kadang-kadang ibu-ibu ini kan kadang-kadang marah-marah. Saya beberapa kali mendapati yang suaminya menikah lagi tanpa izin dan sebagainya, sering sekali. Saya bilang, "Bu, coba dievaluasi. Bagaimana Ibu mengenyangkan dari perut ke bawah? Sudah kenyang kah laki Ibu? Kalau belum kenyang, atau sengaja ibu-ibu misalnya, langsung tidur Ustazah." Ya kita harus proaktif. Ya
Dengan dia guring, kita guring juga. Ya kadang-kadang ada laki-laki pemalu, Bu. Ya, jadi kenapa? Karena itu adalah cara kita menjaga suami kita untuk menundukkan pandangan mata. Coba ibu, kalau lagi kelaparan keluar, Bu. Lihat gorengan aja, Bu. Langsung lapar ibu, karena ibu lapar. Ya kan, Bu? Kalau ibu kenyang, biarkin gorengan, biar yang paling enak, sate paling enak, ibu nggak akan peduli. Udah kenyang perutku. Begitu juga bapak, Bu. Jadi jangan pernah marahin wanita pelakor. Pelakornya yang duluan ibu sendiri kadang-kadang. Tapi kalau ibu sudah perbaiki semua itu, sudah jadi solehah, soalnya begitu, ya udah itu namanya ujian. Ibu dapat Pak. Tapi kalau belum, berarti ibu evaluasi dan perbaiki diri ya Bu ya. Karena tugas pertama perempuan adalah menenangkan suaminya, mengenyangkan suaminya, menenteramkan suaminya. Itulah pesan daripada Isra Mi'raj hari ini. Evaluasi lagi peran-peran ibu. Kenapa kadang-kadang susah didik anak? Gara-garanya belum dapat ridho suami. Kenakalan anak gara-gara kita tidak diridhoi oleh suami kita. Karena itu kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang paling berhak untuk disujuti, itu adalah suaminya. Artinya apa? Kita nggak akan pernah sempurna ibu ya. Saya Bu kalau merenung-renungkan sampai usia 40 nih. Walaupun suami saya kemarin pas terakhir pulang dari Turki, ya Allah Dek, kamu ya nggak pernah berhenti gendong anak kecil. Baru sadar Thomas gitu ya. Jadi Bu, saya tapi kalau merenungi sendiri Bu, merenungi sendiri ya. Saya menyiapkan makan suami saya dan semuanya. Saya ngerasa semua banyak kekurangan. Ya. Untuk apa? Menunaikan hak suami saya. Maka apa yang saya lakukan? Saya tidak akan pernah tidur Bu sebelum minta maaf sama suami saya. Ibu-ibu, siapa yang tadi malam minta maaf sama suaminya, angkat tangan Bu. Hah? Ada satu orang kayaknya. Biasakan minta maaf meskipun mau ibadah. Karena kadang-kadang ibadah juga belum menghilangkan rasa marah, rasa tidak ridho. Ya, karena ridho kita itu adalah ya ridho Allah tergantung ridho suami kita kepada kita, ya Bu ya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kebaikan dari Allah saja Bu. Kalau kekurangan dari saya juga mohon maaf kalau banyak canda-canda yang berlebihan atau mungkin ada yang tersinggung. Semata-mata saya ini adalah keharian saya yang juga pernah punya salah dan dosa. Doakan saya juga bisa istiqomah selalu berdakwah dan mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa diberi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan saya ulangi, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar bagi seorang perempuan untuk mengambil peran yang utama dan pertama, yaitu menjadikan suaminya tenang bersama kita, sehingga Allah mengaruniakan cinta yang penuh kepada hati suami kita, sehingga rumah tangga kita akan sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ustazah. Baik, selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Dari sebelah kiri saya 2, sebelah kanan 2. Siapa yang mau bertanya kami persilakan. Masya Allah. Ya. Satu lagi, Ibu, ada yang bertanya sebelah sini? Ya, sebentar. Silakan Ibu sebutkan nama dan DWP dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja Kak Bu. Pakai ini aja Kak Bu. Pakai ini aja Kak Bu. Enggak Bu.
Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya sampai akhir tadi. Saya tanya masalah permohonan doa. Kenapa doa orang kafir atau orang Yahudi kebanyakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Tuhan mereka beda sama kami, sama kita beda. Tapi yang mengabulkan Allah, padahal beda Tuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, perkenalkan, nama saya Ibu Enda dari Dinas Pendidikan. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh dua pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Basmayanti dari Inspektorat Samarinda. Ini saya mau tanya yang kita, kalau tidak salah tadi saya mendengar yang disegerakan, berarti kita yang disegerakan oleh Allah. Apa kita harus bersyukur atau tidak? Karena kita minta untuk nanti, Iya. tapi disegerakan. Iya. Apa kita mesti bersyukur atau gimana? Terus yang kedua, ini jodoh apa ya? Ibu saya, bapak saya, ibu saya sudah meninggal, terus dia kawin lagi. Apa mereka bertemu, Bu? Sama. Iya, Itu betul. yang selalu jadi pikiran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari sisi sebelah kiri, Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Indra dari Dinas Sosial. Ibu, saya setelah pulang ini mungkin akan cerita kepada anak-anak panti sosial harapan Kaltim, ya. Karena suami saya kepala UPTD PSAH Dinas Oh, Sosial. Masya Allah. Iya. Saya akan cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj itu mungkin dengan bahasa yang lebih disukai anak-anak tentang sarana Rasulullah sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana menurut Ibu saya menggambarkan burak itu, Bu, kepada anak-anak sebaiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Silakan. Ini Ustazah juga nih, satu. Ayo, Bu. Masya Allah, Mbak Kartika. Masya Allah. Selamat datang ya. Selamat datang kembali. Saya mau nanya, minta tips-tipsnya Ustazah. Saya sangat tertarik sekali dengan menghafal Al-Quran. Mungkin Ustazah bisa membagikan tips, motivasi ataupun mungkin apa bacaan-bacaan mungkin yang bisa membuat kita tuh sebagai ibu-ibu rumah tangga ini bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Mungkin itu saya. Dan ya saya dari Dari Dinas Perhubungan. ya mungkin ditanya saja ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Ustazah untuk Ya. menjawab pertanyaan. Masya Allah Ibu, luar biasa pertanyaannya. Ini perlu materi panjang lagi ya. Tadi pertanyaan pertama terkait apa tadi Bu? Kok saya tiba-tiba lupa? Permohonan orang kafir ya, kenapa dikabulkan? Jadi memang Bu, pertama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa doa orang kafir itu bukan dikabulkan, akan tetapi dia bersamaan dengan doa orang beriman. Dan kalaupun dikabulkan, itu dalam rangka untuk diberikan di dunia saja. Itu pendapat pertama. Tapi memang kalau pendapat yang kedua tadi yang saya ambil adalah kata-kata mutor. Mutor itu adalah butuh yang sungguh-sungguh. Kayak
kan kalau mutor kan mutorun, bahasanya susah Bu, pakai bo, pakai to, artinya dia betul-betul kepepet gitu Bu ya. Nah itu yang kita jarang. Nah orang-orang kafir karena dia itu adalah dunia emang yang dia cari, kadang-kadang dia sakit sekali tuh kalau misalnya anaknya hanya naik mobil Innova, sakit hati banget, harusnya anaknya naik Fortuner. Maka bisa jadi dia berdoanya sungguh-sungguh, kasihannya anakku naik Xenia ini atau naik karena dia hakikatnya dunia, sehingga dia sungguh-sungguh. Kalau kita mungkin enggak untuk dunia, tapi maksud saya kita perlu, kalau orang kafir kan manfaatnya untuk dunia ya. Nah satu lagi Bu, pesan saya, ada seorang sahabat ditanya, wahai sahabat, kalau kamu diberi satu saja doa, apa yang kamu minta doa? Dia bilang apa? Aku akan minta doa pemimpin yang adil. Karena apa? Pemimpin yang adil di semua tempat itu dalam hadis ada 7 orang yang dapat naungan. Yang pertama apa? Imamun adil. Kenapa? Karena kalau sudah pemimpin itu baik dan bersih soleh semua, maka mudah untuk memperbaiki di bawahnya. Nah jadi itu Bu, sehingga ini yang maksud saya, kita kadang-kadang tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Misalnya kita tahu utang negara kita besar, atau misalnya banyak masih orang-orang yang kurang jujur di negeri kita kadang-kadang nggak berdoa sungguh-sungguh, akhirnya masih tetap aja keburukan itu ada. Kita sering berpikir berdoa untuk diri kita sendiri ya. Kalau orang kafir ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena emang tujuannya hanya dunia. Nah itu Bu maksudnya. Jadi 2 pendapat ya Bu, sehingga tadi di dalam ini saya mendapatkan dari sebuah penafsiran juga ulama bahwa al-muttar di sini tidak dikatakan al-muttarul muslim. Atau banyak lagi dalil yang lain, siapakah yang menolong kamu jika kamu di atas lautan dan kamu berdoa kepada Allah. Tapi setelah engkau ditolong dari laut, kemudian engkau syirik lagi kepada Allah. Sebenarnya Tuhannya sama Bu, Allah juga. Cuman mereka tuh buat Tuhan-Tuhan sendiri atas persepsi mereka. Tapi pada dasarnya kembali ke Allah saja, gitu kan? Tuhan mereka sama-sama Allah. Makanya ada juga sebuah pendapat, sebenarnya semua orang itu umat Nabi Muhammad. Ini satu pendapat ya Bu. Tapi kita orang yang beriman, umat Nabi Muhammad yang menerima seruan Rasulullah, dan orang-orang kafir umat Nabi Muhammad tapi tidak mau menerima seruan Nabi Muhammad, gitu. Jadi kayak misalnya Bill Clinton atau Donald Trump itu umat Nabi Muhammad, tapi dia yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi apakah mungkin dia beriman? Mungkin, karena dia masih hidup, dan hidayah itu terserah Allah beri kepada siapa saja, gitu ya. Itu Bu yang perjalanan pertama. Yang kedua, Allah a'lam bishawab. Yang kedua tadi, bagaimana kalau orang tua saya meninggal, apakah dia berjumpa lagi? Dalam pendapat para ulama mengatakan seseorang nanti akan dikumpulkan dengan pasangan yang paling solih. Jadi kalau istrinya yang pasangan pertamanya lebih solih dengan pasangan pertama, kalau ternyata pasangan keduanya lebih solih, pasangan kedua. Tapi Bu, Ibu jangan bayangkan seperti di dunia, karena di antara cara Allah pertama kali supaya kita tambah bahagia di akhirat, hati kita satu Bu, satu. Gimana kalau satu hati? Kalau hati Ibu satu gimana? Buat Ibu aja kan Ibu tenang kan? Jadi di antara kenikmatan surga adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabbilin. Jadi peristiwa pertama yang akan Allah lakukan adalah wa naza'na ma fi sudurihim. Allah akan cabut. Dan ini juga satu hal Bu. Kenapa dengan pakai nazak? Nazak itu kan seperti mencabut nyawa. Karena memang Allah itu menitipkan di setiap hati kita sifat dengki. Dengki ini buat apa? Untuk berpacu dalam kebaikan. Tapi begitu kita salah, maka kita akan menjadi orang yang hasad. Hasidin idza hasad. Nah, sehingga prosesnya itu wa naza'ana, ya, dicabut dengan kuat oleh Allah. Agar kita apa? Ma fi sudurihim, dari hati kita, min ghillin, dari rasa dengki. Jadi bisa jadi nanti kita ketemu laki kita kayak kita ketemu kawal aja, ada rasa. Enak aja, kayak nyaman aja. Karena kan hukumnya sudah hukum di akhirat. Nanti ketemu pasangan kita yang paling soleh, baru rasa kayak pasangan kita, gitu nah Bu, ya. Allah a'lam bishawab, ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Ibu yang berikutnya adalah bagaimana menggambarkan buruk. Buruk memang Bu, para ulama mengatakan seperti kuda, tapi bukan kuda. Ibu memang kalau terkait dengan hal-hal akhirat, kita nggak boleh nambah, nggak boleh ngurangin. Seperti apa yang di hadis, Ibu baca aja.
Cuman nanti kalau anak-anak gimana ya Ustazah, bingung bersayap gini-gini, sudah gambarkan seperti kuda nak, gitu aja. Karena anak-anak cuman ada sayapnya, anak-anak bisa memang dengan ilustrasi, gitu Bu ya. Nah, jadi kalau hal-hal yang sudah ghaib kita nggak boleh menambah dan mengurangi. Tapi kalau untuk mendekatkan persepsi, mendekatkan pemahaman boleh Bu. Selamat ya Bu. Cari Bu informasi terbaik ya tentang kisah-kisah Isra Mi'raj, mudah-mudahan anak-anak itu dapat hidayah untuk mencintai surah Nabi ya. Kemudian Masya Allah ini ada Mbak Kartika ya. Dulu anak beliau di rumah Quran kami pertama. Saya dulu buka rumah Quran Bu, hanya di emperan rumah kontrakan. Anak Mbak Kartika salah satunya, makanya ini sejarah nih. Sampai kemudian sekarang Alhamdulillah kami sudah dengan izin Allah ya Bu ya, karena dari dulu cita-cita saya ingin membumikan Quran. Semua orang bisa tahu isi Quran mau di pelosok mana aja di Samarinda. Alhamdulillah dengan beberapa teman-teman akhirnya hari ini ada TK SD Al-Quds ya Bu namanya. Sampai kemudian nanti SMP Askolan juga pelan-pelan akan ada SMA-nya, dan juga ada rumah tahfiz pesona Al-Quran. Juga di samping rumah saya buat kajian pesona muslimah ya Bu ya, mengkaji tentang kisah-kisah Al-Quran. Tadi pertanyaan Mbak Kartika ini butuh 3 pertemuan ya Mbak Kartika, tapi simpelnya adalah pertama ya, kenapa kita di usia tua harus hafal Quran? Kalau saya Bu kadang-kadang karena 2 anak saya sudah selesai hafalan Qurannya. Yang pertama kakak Sofia sekarang ngambil psikologi bahasa Turki di Barton. Alhamdulillah pertolongan Allah, tempatnya adalah tempat yang tidak mendapatkan guncangan gempa. Tapi saya selama di Turki 5 tahun 2 kali saya mengalami gempa Bu. Jadi memang negeri yang penuh dengan ujian juga. Tapi memang negeri yang banyak para ulamanya dan menampung banyak sekali. Ketika di Eropa diusir orang-orang Suriah, Turki lah yang menampungnya Bu. Jadi wajib kita tolong ya. Waktu tsunami aja bantuan Turki luar biasa besarnya kepada Aceh ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah anak saya yang kedua juga sudah selesai hafalannya, sekarang sedang mengambil sana juga di kota Istanbul, kakak Muhammad ya. Anak ketiga saya juga di Izmir ngambil SMA ya, SMA internasional di bahasa Turki semuanya. Alhamdulillah. Dan mereka sering bilang gini, Umi nggak tahu sih rasanya jadi penghafal Quran, capek tau Umi menghafal tuh Umi gini-gini. Makanya Umi ngapalin juga. Lama-lama saya merenung, iya ya, saya ini sebenarnya nggak adil loh. Anak saya minta nanti pakaikan mahkota buat saya di akhirat. Sementara saya nih masih hidup, kok nggak punya cita-cita memakaikan mahkota di kepala kedua orang tua saya. Maka dosaku banyaknya sama ibuku sama bapakku. Akhirnya apa? Karena kesempatan menemani suami di Turki ya, dan saya tidak bisa kemana-mana karena rumahnya di apartemen, dan anak saya tuh melangkah kaki aja kadang-kadang diketuk sama tetangga bawah, kalian ribut ya. Jadi sering, akhirnya apa? Itulah hiburan saya bawa anak saya ke taman. Dan ibu, berapa kali saya menghafal murojaah di taman, orang-orang Turki yang sekuler Bu ya, yang nggak pakai apa-apa sering ikut duduk berdoa ya di situ. Allah kabul etsin. Saya kira mau ngapain? Betul-betul cuma pakai celana dalam aja sama BH-nya, tapi berdoa. Karena apa? Meskipun Islam dihancurkan dari Turki, di hati mereka tetap ada Al-Quran. Masya Allah. Jadi itulah sehingga saya semakin bersemangat ya, dan saya mendapat guru yang terbaik, sehingga pada saat itu itulah niat saya. Saya menghafal Quran ya Allah dalam rangka menghapuskan dosa-dosa saya sama orang tua saya. Itu niat saya yang utama. Karena saya takut tidak ada dosa yang disegerakan azabnya di dunia kecuali dosa dari orang tua yang belum diampuni oleh Allah. Itulah cara saya mendekati Quran. Niatnya itu Bu. Ternyata dengan izin Allah, Masya Allah dimudahkan karena ibu saya sudah meninggal dunia, tinggal ayah saya. Jadi itu niat saya, dan akhirnya selesai dalam waktu 4 tahun dengan 2 kali melahirkan. Saya hamil-hamil juga ke sana, makanya syekh saya tuh sampai hari ini selalu menghubungi saya dan sering bercerita tentang saya ya. Jadi ternyata itulah kenikmatan ya kalau orang sudah usia itu untuk menghafal Quran. Nah barulah dengan itu ibu-ibu sekalian boleh mengatur ya, Mbak Kartika boleh mengatur kekuatannya berapa ya. Dan memang saya rasakan menghafal Quran itu bantuan dari Allah. Kalau saya sih ngerasa bukan karena saya ini sebenarnya baca Quran aja nggak pantas Bu. Karena apa? Quran itu begitu mulia, dosa saya banyak ya, nggak pantas. Kenapa saya dipantaskan sama Allah bisa? Bisa jadi karena doa guru-guru saya.
bukan karena saya. Bisa jadi karena kedua orang tua saya. Itu aja. Ya. Jadi ketika saya menghafal Quran juga karena ridho dari suami saya. Jadi saya selalu minta waktu, Mas, kamu jaga anak-anak Mas ya. Kan saya sudah temani abinya untuk mengerjakan tesisnya di malam hari. Saya pijitin, saya apain semuanya, saya bantu. Di siang hari saya bilang, Mas, aku pengen me time dengan Quran, boleh ya Mas 1 jam aja. Tapi saya sudah siapkan anak-anak, akhirnya kemudian dimudahkan. Jadi itu Bu ya, nanti Mbak Kartika ke rumah saja. Kita ngobrol khusus. Atau mungkin yang lain yang punya keinginan yang sama, ayo bisa ngobrol dengan saya. Karena insya Allah saya juga pelan-pelan akan buat buku tentang pengalaman saya menghafal Quran selama 4 tahun dengan usia 44 tahun dengan melahirkan anak ke-7 dan ke-8. Dan di negeri yang cukup berat. Ya, di Turki. Saya pernah kedatangan polisi, Bu, karena anak saya ribut tetangga. Itu Bu ya. Ini pengalamannya banyak kan, insyaallah. Mungkin itu supaya mengundang rahmat Allah. Sayang sekali kalau kita tidak berdoa. Mudah-mudahan Allah mendatangkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita. Dan silahkan ibu-ibu tinggikan hajat-hajat akhiratnya. Dan jangan lupa juga nanti di akhir saya akan berdoa minta pemimpin yang adil agar semua dari tingkat RT sampai ke pejabat tinggi negara kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah.
Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma shfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ij'al khaira ayyami yawma alqaka fih. Allahumma ij'al khaira ayyami yawma alqaka fih ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Turkiya. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansur ikhwanana fi Turkiya. Allahumma ansurhum ya Allah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alhum fi jannatil firdausil a'la. Allahumma ij'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma rzuqna imaman adilan wa rahiman bil muslimina wal mu'minin. Allahumma rzuqna Indonesia imaman adilan wa rahiman bil muslimina wal mu'minin. Allahumma rzuqna Indonesia imaman adilan wa rahiman bil muslimina wal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafarat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kebaikan dari Allah, kekurangan dari saya, semoga Allah mengabulkan amal kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.